Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal bahas informasi penting tentang beasiswa Max berdasarkan tahun lalu, bukannya kisaran bulan April. So kita masih punya waktu kisaran maybe 3 bulan kurang, sekitar 2 bulan untuk persiapan. Sebelum kita nyiapin dokumen, berkas, tentu aja ada yang paling penting yang mau aku sampein, yaitu tentang esai. Yes, esai. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu cara menulis esai yang memukau, so stay tune ya. Kalian tahu nggak sih kalau esai itu sangat penting dalam kriteria penilaian nanti? Kenapa? Karena dari sana panitia bisa ngelihat keseriusan kita, kepribadian kita, dan motivasi kita. Bahkan esai bisa jadi penentu loh buat kamu untuk bisa lanjut ke tahap seleksi berikutnya. Di video kali ini aku bakal bahas langkah-langkah detail, tips-tips khusus, kesalahan umum yang harus dihindari. Aku juga bakal kasih template esai Max di kolom deskripsi di bawah, so pantengin terus video ini sampai akhir. Apa sih yang dicari panitia di esai beasiswa Max itu? Sebelum kita bahas cara menulis esai yang baik dan benar, kita harus tahu apa sih yang dicari oleh panitia Max dalam seleksi berkas. Atau di dalam seleksi berkas itu ada yang namanya esai, kolom esai. Panitia nggak cuma ngelihat siapa kamu sekarang, tapi mereka juga ingin tahu motivasi kamu untuk belajar ke Jepang itu apa? Apa alasan kamu untuk memilih studi di Jepang? Kenapa kamu mau belajar ke Jepang? Apakah karena program studi, budaya, sosialnya, atau sesuatu yang lebih spesifik? Terus, pihak panitia juga mau tahu nih keseriusan dan visi kamu di masa depan itu apa sih? Mereka pastinya juga ingin tahu apakah kamu punya rencana dan visi yang jelas untuk masa depan kamu sendiri, dan apakah itu realistis untuk diwujudkan. Bagaimana pendidikan ini berdampak pada karir kamu di masa depan nanti. Yang terakhir, mereka juga pengen tahu loh kesesuaian antara rencana masa depan kamu dengan jurusan yang mau kamu ambil di Jepang nantinya. Panitia juga pasti akan mengecek apakah jurusan yang kamu ambil sekarang relevan dengan masa depan kamu, rencana studi kamu di masa yang akan datang. Intinya nih, dengan cara melihat esai, panitia tuh ingin tahu bahwa kamu itu layak apa enggak untuk menerima beasiswa ini. Dari segi kualitas akademik kamu, motivasi yang kuat, dan rencana yang jelas untuk masa depan. Makanya nih penting banget untuk menulis esai yang spesifik dan sesuai dengan kepribadian diri kamu sendiri. Terus gimana sih Kak cara menulis esai yang memukau para panitia? Yang pertama, mulailah dengan diri kalian sendiri. Yes, maksud aku kayak gimana? Of course, panitia membaca esai kalian mau tahu kepribadian kalian. Maka dari itu, mulailah dengan cerita pribadi kalian. Esai yang bagus harus dimulai dengan cerita yang relevan dengan jurusan yang mau kalian pilih. Contohnya kayak gimana? Berhubung aku anak arsitektur, so aku akan menyangkut pautkan ini dengan arsitektur. Kira-kira contohnya kayak gini. Ketertarikanku pada dunia arsitektur Jepang dimulai ketika aku melihat Tokyo Skytree di sebuah film dokumenter. Dari situ aku terinspirasi untuk mempelajari desain modern yang tetap menghormati tradisi budaya. Yang seperti ini tentu saja akan membuat esai kamu terdengar lebih hidup dan mudah diingat. Pasti panitia akan jadi penasaran, kenapa sih? Pasti panitia akan mencari tahu lebih dalam alasan kamu memilih program studi tersebut. Yang kedua, gunakan bahasa yang spesifik dan mendalam. Eits, jangan pernah bikin kayak gini ya. Saya ingin belajar ke Jepang karena Jepang adalah negara yang maju. Instead of that, bagusnya kalian ganti dengan pola kalimat kayak gini. Saya ingin mempelajari bagaimana teknologi di Jepang itu diterapkan dalam arsitektur tahan gempa, khususnya di daerah rawan bencana. Mana yang lebih bagus? Coba. Yang ketiga, jelaskan dampak positif untuk masa depan kamu. Panitia pasti akan kepo nih, mau tahu apa sih yang mau kamu rencanakan untuk masa depan kamu. Setelah lulus kamu mau kayak gimana hidupnya. Nah, contohnya kalian bisa tulis kayak gini. Setelah menyelesaikan studi di Jepang, saya ingin mengembangkan konsep arsitektur berkelanjutan di Indonesia, terutama di daerah Sumatera yang rawan gempa. Contoh kalimat kayak gini menunjukkan bahwa kalian itu tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tapi juga ingin memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat. Yang keempat, tentunya ditulis dengan struktur yang jelas. Aku bagi ini menjadi 4 section, dari A sampai D. Yang pertama,
A. Pendahuluan. Di pendahuluan ini kamu menulis cerita dan motivasi latar belakang kamu. B. Kenapa Jepang? Jelaskan kenapa kamu memilih Jepang atau universitas tertentu yang ada di Jepang. Yang ketiga, rencana akademik dan karir. Paparkan tujuan studi kamu setelah kamu lulus nanti kayak gimana. Dan yang D terakhir, penutup atau kesimpulan. Jelaskan kenapa kamu adalah kandidat penerima beasiswa yang pantas untuk mendapatkan beasiswa ini. Poin ketiga, kesalahan umum yang harus dihindari. Jujur aja banyak banget pendaftar yang gagal di tahap seleksi dokumen ini. Karena apa? Menurut aku salah satunya karena esai, yang merupakan kesalahan sederhana. So, pastiin kalian jangan sampai salah nulis esai ya. Yang pertama ada plagiarisme. Jangan pernah menyalin 100% esai orang lain yang ada di Google. Esai kamu harus 100% autentik, dan kalian jangan anggap remeh panitia, karena mereka itu udah berpuluh-puluh kali, bertahun-tahun membaca esai peserta. Pasti mereka tahu yang mana yang plagiarisme, yang mana yang cuma nyomot dari internet, dan pasti aja mereka langsung akan mendiskualifikasi kamu dari seleksi berkas. Terus ada juga pernyataan umum, hindari kalimat seperti ini. Saya ingin membuat dunia lebih baik, tanpa memberikan contoh yang detail dan kontribusi nyata serta realistis. Karena, tolong pikirkan, realistis itu sangat penting. Selanjutnya, terlalu banyak prestasi. Kadang orang mikir nyantumin banyak prestasi, pasti nanti bakal keterima. Ternyata nggak selalu seperti itu ya. Jangan mencantumkan semua prestasi yang kamu punya, pilih beberapa yang hanya relevan dengan jurusan kamu aja. Itu sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, mengabaikan format. Pastikan esai kamu sesuai dengan batas kolom yang diminta, karena kolomnya aku tahu sangat pendek, cuman singkat, jadi kalian harus nulis sesingkat dan sedetail mungkin tentang esai kalian. So, jangan melebihi kolom tersebut. Selanjutnya adalah tips untuk menyempurnakan esai kalian. Yang pertama, revisi dan koreksi. Gunakan bantuan tool seperti Grammarly untuk membantu merevisi grammar kalian yang salah dalam bahasa Inggris, atau bisa juga dengan cara meminta bantuan kepada teman ataupun guru bahasa Inggris ataupun orang yang kalian percayai untuk membaca esai kalian. Yang kedua, tulis dengan jujur. Esai yang jujur atau autentik tentu saja akan lebih mudah dicerna dan dipahami serta masuk akal, masuk logika ketika dibaca oleh para panitia. So, jangan bikin esai yang melebih-lebihkan tentang kelebihan diri kamu sendiri ataupun tidak relevan dengan jurusan yang kamu ambil. Jadi itu dia rahasia untuk menulis esai yang memukau. Dan ingat, yang paling penting adalah tunjukkan motivasi kalian, unikan, dan juga rencana masa depan kalian setelah lulus nanti. Kalian bisa cek di kolom deskripsi, aku nyantumin template untuk esai. Tolong dibaca dan dipahami, dan jangan 100% dicontoh yang sama. Karena sekali lagi, esai itu mencerminkan kepribadian dan juga keunikan kalian. So, pastiin esai yang kalian tulis itu tidak plagiarisme ya. Semoga konten ini bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, subscribe channel ini ya. Dan semangat buat kalian yang sedang mempersiapkan untuk beasiswa Max tahun ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semangat terus untuk mengejar mimpi kalian. Bye!